Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini pemirsa, kita telah terhubung dengan CEO Sukor Sekuritas, ada Bernardus Wijaya. Selamat pagi Mas Bernardus. Ya, pagi Mbak Julita. Iya, pagi ini indeks kita dibuka menguat, bahkan tadi sempat tembus di 6.700 loh. Ini faktor-faktor positifnya apa saja? Oke, kaitan mengenai faktor positif di Indonesia, kita melihat bahwa 1 bulan terakhir FOMC melaksanakan aktivitas info yang cukup signifikan ke Indonesia. Karena hanya dalam waktu 1 bulan terakhir kita melihat bahwa asing bisa masuk di angka 7,38 triliun. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang proxy to komoditi. Dan kita bisa melihat bahwa harga komoditas meningkat cukup signifikan dalam perdagangan sebulan terakhir. Seperti coal yang sempat mencetak di angka 250 USD per tonnya. Dan juga CPO yang sempat menyentuh lebih dari 5.000 Malaysia ringgit per tonnya. Ini mengakibatkan para investor optimis bahwa pemulihan ekonomi akan segera terjadi di Indonesia, bahkan lebih baik daripada pre-COVID level, karena Indonesia merupakan negara yang proxy to commodity. Dan dengan kenaikan harga komoditi ini, tentu saja masyarakat, terutama yang berbisnis di sektor komoditas, yang bekerja di sektor komoditas, yang merupakan salah satu yang menghasilkan lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia, akan meningkat daya belinya, sehingga akan menunjang pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang lain. Ekonomi yang lain seperti contohnya di sektor properti, otomotif, consumer goods. Dan ini pula didukung oleh kaitannya mengenai COVID-19 yang terus menurun di Indonesia, sehingga menimbulkan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi akan segera terjadi di Indonesia di akhir tahun 2021 ini hingga tahun 2022 nanti. Walaupun ada kekhawatiran akan adanya hyperinflation, tentu saja yang banyak dibicarakan oleh para ekonom di belahan dunia manapun. Baik. Nah, ini ada indikasi-indikasi ataupun sentimen yang akan mempengaruhi menekan indeks kita. Sekarang agak fluktuatif nih kalau kita lihat udah mulai ada merah-merahnya begitu indeks kita. Sebenarnya apakah salah satu penyebabnya ada profit taking di akhir pekan ini juga atau sudah menyentuh memang termasuk level tertingginya untuk indeks kita? Oke, jadi kita bisa melihat bahwa berdasarkan histori hari Jumat memang merupakan hari yang cukup rawan untuk taking profit. Selain itu kita juga melihat bahwa IHSG baru saja breakout di area all time high-nya di area 6693 di perdagangan hari ini. Kemarin sempat tembus area 6.700 tapi tembus tipis turun di bawah 6693, hari ini breakout 6693. Terus dengan aktivitas breakout ini banyak investor yang ingin melakukan aktivitas taking profit. Mengingat masih ada beberapa informasi yang ingin ditunggu kaitannya mengenai investor, yaitu informasi kaitannya mengenai tapering, bagaimana nanti FOMC meeting di bulan November ini, juga kaitannya mengenai data-data inflasi yang menjadi ketakutan di seluruh belahan dunia akibat inflasi ini, di mana ketakutannya adalah bond yield yang akan meningkat, sehingga takutnya ada aktivitas taking profit dari investor-investor asing, sehingga mereka akan beralih ke instrumen yang lebih safe, salah satunya adalah bond dan juga emas. Itu yang saya tangkap dari aktivitas investor pada perdagangan hari ini. Tapi ini mungkin nggak akan turun lagi hingga ke 6.500, Mas Bernard, atau masih akan bertahan di 6.600? Nah, untuk kaitannya mengenai IHSG, kita melihat ada support yang cukup kuat, yaitu di area 6.480 dengan pola cup and handle secara teknikal. Selama area 6.480 tidak di breakdown dengan volume yang cukup signifikan, akan sulit rasanya untuk kembali tembus ke area 64 maupun 63. Sehingga area 6480 ini menjadi area support yang cukup krusial. Misalnya IHSG hari ini tidak berhasil closing di area 6693. Jadi range IHSG akan kembali di area 6480 sampai 6693 jika IHSG hari ini tidak bertahan di area 6693. Baik, nah ini ada beberapa optimisme bahwa ekonomi kita nantinya di kuartal 4 akan tumbuh di atas 4%. Apakah ini juga sesuai dengan ekspektasi pasar, Mas Bernard? Ya, untuk kaitan yang pertumbuhan ekonomi tentunya ini sesuai dengan ekspektasi pasar. Karena kita bisa melihat bahwa di kuartal 3 kemarin kita melihat Indonesia terkendala dengan adanya PPKM darurat. Sehingga kita melihat bahwa masyarakat tidak bisa beraktivitas, perekonomian tidak bisa berlangsung secara optimal, dan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya secara normal hari ke hari. Tetapi kita melihat bahwa di kuartal 4 2022 ini, pemerintah berhasil meredam kasus COVID-19, bahkan kita lebih baik dari Singapura. Dengan new cases per harinya di bawah 1.000. Kemudian kita melihat bahwa commodity boom di sana-sini mengakibatkan
masyarakat di luar Jawa terutama mendapatkan penghasilan cukup signifikan. Kemudian trade balance Indonesia positif. Cadangan devisa Indonesia mencetak rekor tingginya. Ini mengakibatkan perekonomian Indonesia cukup solid walaupun banyak negara lainnya mengalami kendala kaitannya mengenai inflasi, tapi Indonesia menjadi negara yang cukup solid karena ada hal tersebut. Nah, oleh karena itu saya melihat IHSG di akhir tahun masih berpeluang untuk menyentuh area 6.800 sebagai target price dari suku sekuritas untuk IHSG. Walaupun ada potensi koreksi nanti di kisaran bulan November, apalagi menjelang FOMC meeting, tapi itu memang menjadi kesempatan kita untuk melakukan buy on weakness saham-saham blue chips favorit dari para pemirsa. Menarik, menarik. Nah, ini untuk Indonesia sendiri cukup bertahan di tengah isu inflasi karena kita tahu bahwa Amerika Serikat sendiri itu bahkan inflasinya di level 6,2%, tertinggi dalam 30 tahun. Apakah Indonesia tidak akan sama sekali terpengaruh dari inflasi ini? Oke, jadi kita bisa melihat mengapa inflasi di Amerika Serikat cukup tinggi. Inflasi sana cukup tinggi karena pemerintah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung. Sehingga mengakibatkan masyarakat tanpa bekerja pun mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ada malah pekerjaan menjadi turun, banyak orang yang bekerja, sehingga di sana tenaga kerja biayanya menjadi lebih tinggi, harga-harga hotel dan lain sebagainya juga meningkat cukup signifikan. Berbeda halnya dengan Indonesia, kita tidak ada bantuan langsung tunai, tetapi ekonomi kita stimulus dengan berbagai kebijakan yang ada diberikan oleh pemerintah seperti PPNBM 0%, kemarin sempat ada PPN 0% pembelian rumah, kemudian lain-lainnya yang mengakibatkan ekonomi Indonesia terstimulus secara tidak langsung. Tapi ini malah merupakan hal yang sehat. Sehingga inflasi di Indonesia walaupun masih di bawah ekspektasi, kita melihat akan bertumbuh secara organik. Inilah yang kita cari, sehingga kenaikannya merupakan kenaikan yang cukup solid. Nah, lalu bagaimana kaitannya mengenai inflasi di luar negeri dengan Indonesia? Tentu saja inflasi di luar negeri akan mengakibatkan orang-orang akan berbondong-bondong untuk masuk ke instrumen yang lebih safe haven seperti emas maupun mereka akan masuk ke obligasi karena bonusnya akan cenderung mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu ini yang mengakibatkan Indonesia atau negara berkembang lainnya akan rawan ada aktivitas taking profit dari investor asing. Tetapi berdasarkan histori dari 1 bulan terakhir, seminggu terakhir di Indonesia inflow-nya masih cukup kencang, di mana seminggu terakhir masih di angka 2,01 T dan sebulan terakhir di angka 7,39 T. Karena optimisme pasar dari Indonesia kaitannya mengenai penanganan inflasi, kaitannya mengenai komoditi boom dan kaitannya mengenai COVID-19. Tetapi nanti ketika asing inflow yang mulai berkurang secara cukup signifikan di Indonesia, nah ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Di mana kita bisa lakukan aktivitas taking profit dan nanti kita kembali lakukan aktivitas buy on weakness di area-area support yang saya lihat area support yang cukup kuat ada di area 6480. Tetapi hari ini kita melihat banyak investor domestik juga sudah melakukan aktivitas taking profit ya ketika breakout di area 6693. Iya, masih ada yang bisa masuk untuk buy on weakness. Kita akan lihat saham apa saja yang bisa Anda koleksi untuk hari ini. Tetap bersama kami pemirsa.